Yo, good traveler! Balik lagi bareng gue Elias, aka Mazek. Iya. Kali ini seperti biasa di video kali ini gue mau berbagi cerita seputar dengan dunia-dunia traveling, trip, dan sejenis-jenisnya. Ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tidak cinta. Nah, apa hubungannya ya? Oke. Gak ada hubungannya sih, tapi ada hubungannya. Karena gini, akhir-akhir ini ya gue nggak bosen-bosen ngingetin kita sedang pandemi dan kita udah haus banget butuh jalan-jalan ya. Nah, gue mau bahas istilah-istilah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Yang pertama tuh open trip. Pasti sering dengar, kayak beberapa Instagram itu kita lihat open trip ke Pulau Tidung, open trip ke Karimun Jawa, atau open trip ke misalnya ke Lampung, atau open trip ke Komodo Island. Apa sih open trip? Jadi pada prinsipnya gini, open trip itu adalah suatu model tipe perjalanan yang diatur oleh organizer, atau dalam hal ini bisa kita sebut ada travel agentnya atau biro perjalanannya, atau yang lagi musim sekarang adalah anak-anak muda yang memang hobi traveling. Mereka membentuk timnya, mereka yang rancang oleh satu organizer, di mana kita sudah diatur akan menggunakan kendaraannya apa, akan menginapnya apa, akan rute-rutenya kemana aja, itu sudah diatur. Tapi bedanya adalah dengan trip-trip yang lainnya adalah open trip ini adalah di mana kita, atau saya pribadi nih, atau teman-teman semua yang ada di rumah yang sedang melihat video ini, jika memang cuma ada hanya 2 atau 3 orang, kita bisa ikut. Kenapa? Karena mereka itu mengeluarkan tanggal dan mengeluarkan jumlah minimum untuk keberangkatan trip tersebut. Nah, bicara kelebihan kekurangan, yang pasti pertama kelebihannya adalah budgetnya murah. Kenapa? Karena otomatis dong pada saat satu bis itu diisi oleh 20 orang, pasti biayanya lebih mudah. Atau kalau misalnya kita ke pantai nih, kita harus naik kapal untuk keliling lautan, seperti misalnya ke Pulau Tidung, kita untuk hopping islandnya atau loncat-loncat pulaunya, atau ya bukan loncat ya, tapi ya intinya kita untuk sightseeing ke pulau-pulau tadi, itu kan kita perlu sewa kapal. Nah, kalau kita sudah ikut open trip, organizer itu sudah menghitungkan bahwa biaya kos yang kita keluarkan itu dibagi dengan jumlah minimumnya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan kelebihannya lagi adalah, selain budget murah, adalah untuk tipe teman-teman yang memang suka untuk berkenalan dengan orang-orang baru, open trip ini salah satu yang boleh banget untuk daftarin. Kenapa? Karena kita nanti akan bertemu dengan teman-teman lainnya yang bergabung. Bisa jadi dari beda lokasi, beda kabupaten, bahkan sampai beda provinsi, bahkan bisa beda negara. Karena ada beberapa lokasi seperti contoh open trip Komodo, itu kita bisa gabung dengan teman-teman atau saudara-saudara kita dari negara lain. Itu salah satu bicara kelebihannya. Tapi kalau bicara kekurangan, ya memang yang namanya open trip sudah diatur organizer, ya mau tidak mau kita pasti akan ikut satu rute dari itinerary yang sudah ditetapkan. Penginapannya kita nggak bisa ganti, dan transportasinya kita nggak ganti. Dan laginya adalah kekurangannya apa ya? Kalau teman-teman itu tipe yang suka menyendiri, atau tanda kutip memang lebih senang, saya mau nggak mau keramaian, ya memang opsi open trip ini sangat tidak cocok. Karena open trip ini jelas sekali open trip perjalanan open terbuka. Berarti perjalanan terbuka di mana kita bisa membuka diri kita bisa membuka perkenalan kita dengan banyak sekali orang-orang. Jadi menurut gue untuk teman-teman yang sudah melihat judulnya adalah open trip, berarti sudah harus paham kalau memang mau mengambil atau mendaftar di model perjalanan ini, maka kamu siap-siap bisa bergabung dengan orang-orang lain. Dan jeleknya juga adalah kemungkinan besar open trip ini di cancel tuh sangat mungkin. Kenapa? Karena dia pasti akan ada jumlah minimum. Nah, jadi pastikan teman-teman pada saat melihat tagline atau judul di media sosial open trip, teman-teman pastikan jumlah pendaftarnya sudah berapa orang, minimumnya berapa, karena supaya teman-teman supaya lebih tepat untuk mengambil waktu cutinya. Tapi di samping kekurangan tadi itu, kemungkinan besar open trip ini dirancang untuk weekend. Jadi sehingga teman-teman pasti bisa bergabung. Itu untuk istilah yang pertama. Oke. Nah, untuk berikutnya kita juga ada, mungkin pernah dengar yang namanya sharing cost. Sharing cost itu agak sedikit mirip dengan open trip, cuman bedanya gini. Kalau open trip tadi diatur oleh organizer dengan tujuan untuk membagi biaya supaya lebih murah atau budget lebih murah. Sharing cost ini adalah tidak ada yang mengarrange, artinya tidak ada pihak
tertentu yang menggunakan atau yang kita gunakan jasanya untuk mengatur perjalanan kita. Jadi sharing cost itu lebih tepatnya misalnya seperti gue dan teman-teman, misalnya gue punya teman 5 orang dan kita kebetulan punya rute yang sama-sama pengen liburan ke Bandung, maka untuk biaya yang lebih murah ya kita berembuk berlima, kita sewa mobil supaya biaya transportasi itu bisa lebih hemat, dan sharing cost juga bisa sampai ke biaya penginapan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mencari apartemen di Bandung atau apartemen di Jakarta atau apartemen di Surabaya, berarti satu apartemen tadi kita bisa isi untuk 4-5 orang dan beban biaya per malamnya bisa lebih murah sehingga kita bisa menekan biaya. Tapi sharing cost ini agak sedikit jarang sampai ke pembagian makanan. Kenapa? Karena pasti kalau kita sudah ngambil pilih sharing cost, kita tujuan utamanya pasti hanya untuk menghemat biaya kita. Sehingga kalau untuk pilihan makan, kita kan nggak bisa paksain ya. Misalnya kita sampai ke suatu tempat food court misalnya gitu ya, selera pasti beda-beda. Sehingga kalau salah satu kelebihan sharing cost ini memang kita bisa menghemat biaya, tapi kelemahannya itinerary kita pasti harus mikir juga, karena belum tentu rute atau tipe perjalanan yang kita lakukan di kota tersebut itu sama dengan teman-teman kita yang lainnya yang berangkat pergi sama kita. Sehingga kalau menurut gue sharing cost ini cocoknya untuk model family ya, tapi family mungkin bukan family, tapi misalnya lu berangkat sama sepupu lu berangkat sama keluarga tante lu berangkat sama keluarga paman lu. Jadi ini sangat baik banget untuk menghemat biaya. Nah, balik lagi. Ini nanti yang gue ceritakan ini memang akan ada hubungannya dengan lu tipe traveling yang mana. Tapi itu akan gue bahas tipe travelingnya seperti biasa, seperti yang tadi gue sampaikan di video berikutnya. Gue sampai lagi ke istilah private trip. Mungkin teman-teman pernah dengar tipe private trip. Private trip itu adalah tipe perjalanan yang diorganize oleh satu organizer. Dalam hal ini mungkin di Indonesia kita sering dengar yang namanya istilah dengan travel agent atau biro perjalanan wisata ya. Nah, cuman bedanya dengan open trip adalah secara esensi kita diaturkan perjalanan iya, diaturkan penginapan iya, diaturkan rute iya, diaturkan penghitungan misalnya kita membutuhkan guide dan segala macamnya itu diaturkan. Bedanya sama open trip adalah private trip tadi jumlah orang minimum berangkatnya tergantung dari kita. Artinya gini, kalau open trip misalnya dia kesebutkan minimum 20 orang, tapi kita cuma 2 orang yang mau berjalan, maka 18 lagi itu diatur oleh organizernya. Artinya organizer yang mencari siapa 18 orang lagi untuk memenuhi kuota. Tapi kalau private trip, maka kita akan diberikan biaya sesuai dengan jumlah rombongan kita yang mau berangkat. Artinya kendaraan itu tadi khusus hanya untuk rombongan kita aja. Misalnya ternyata gue ada keluarga inti atau sahabat-sahabat gue yang mungkin berjumlah dengan 10 orang dan gue mau ke Bali, maka pada saat gue kontak dengan biro perjalanannya atau travel agentnya, itu gue sudah masuk kategori private trip. Artinya trip itu hanya untuk 10 orang dari kelompok gue, dan gue akan minta diaturkan penawaran pertama biasanya itu sesuai dari apa yang bukan sesuai ya, artinya travel agent bisa memberikan opsi pertama. Kelebihan private trip ini juga adalah pada saat kita diberikan opsi pertama dari travel agent atau dari biro atau dari organizer, kita mulai memilih. Contoh misalnya pada saat kita diberikan penawaran 3 hari 2 malam untuk 10 orang ke Bali dengan penawaran hotel bintang 3, dan kalau kita lihat budgetnya masih cukup untuk bintang 4, kita bisa upgrade. Itu salah satu kelebihannya. Jadi private trip tadi adalah kita bisa diminta rute-rute khusus, kita bisa minta di-arrange sama mereka. Karena pastinya rute-rute khusus kita tadi kan mereka harus hitung ya, artinya per jam kegiatan kita, makannya di mana, itu sudah diaturkan. Itulah tipe private trip. Nah, kekurangannya adalah ya pasti memang biaya pasti sedikit lebih tinggi, karena jumlah orang yang memang kita mau berangkat itu kan pasti tidak mungkin, maksudnya gini, pasti akan agak sedikit lebih susah mencari 20 orang, kecuali kita perusahaan atau kecuali kita suatu company yang memang mau mengadakan reward trip. Tapi kalau kita hanya family, teman-teman, paling jumlahnya mungkin tidak sampai dengan kuota yang banyak ya, sehingga secara otomatis secara biaya pasti kita akan terkena biaya lebih dibandingkan open trip. Nah, tapi kelebihan tadi seperti saya bilang, ya kita lebih bebas, kita lebih kita lebih cocok lah, karena kendaraan tadi itu hanya akan menunggu kita. Nah, kalau open trip, teman-teman itu harus mengikuti rute yang ada. Contoh misalnya, kita harus naik kapal itu hanya 2 jam, ya sudah hanya 2 jam saja. Kita nggak bisa pindah. Tapi kalau private trip, ya kita mau kita mau menghilangkan rute yang lain, kita hanya mau santai di pantai 3 jam, itu bebas, itu pilihan kita. Berikutnya lagi adalah
City Tour. Nah, City Tour ini sebenarnya kalau bicara dari arti harafiah katanya adalah tour adalah perjalanan, city kota. Jadi perjalanan kota. Jadi yang memang City Tour ini adalah satu kegiatan di mana kita diajak untuk berkeliling kota dalam satu hari. Biasanya rute-rute City Tour ini sudah baku. Jadi dan pastinya lagi City Tour ini adalah istilah yang digunakan untuk kita para traveling atau wisatawan untuk mengambil dari organizer seperti Travel Agent atau mungkin IO lain yang memang mereka membuka package-nya. Jadi City Tour ini bedanya apa sih gitu? City Tour ini adalah rute biasanya tuh ada yang ditentukan ada 4 jam, ada yang 8 jam. Dan itu umumnya akan kita dengar, teman-teman pasti dengar, misalnya contoh kita misalnya mau terbang ke Eropa, kita transit di Dubai. Biasanya ada beberapa maskapai itu yang menyediakan pre-city tour. Nah, pada saat ada istilah free city tour berarti kita akan diajak keluar dulu, kita ajak keliling dulu, dia akan memperkenalkan rute kotanya. Ya contoh misalnya gini, misalnya saya mau transit dari Medan, Jakarta ke Bali. Dan di Jakarta saya ngambil opsi city tour. Berarti maka saya akan keluar dari bandara, kita akan diajak keliling kota, nanti kita akan dipulangkan kembali sesuai dengan jadwal jam dari kegiatan, dan kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Itu yang disebut dengan city tour. Kenapa? Karena banyak orang mengambil opsi city tour ini, ya misalnya teman-teman punya waktu yang terbatas di suatu daerah kota, tapi pengen keliling, tapi harus melakukan perjalanan lagi, bisa mengambil opsi city tour ini. City tour ini ada banyak tipenya. Misalnya kayak di Singapura itu ada city tour yang kita kenal dengan hop on, hop off bus. Nah, artinya kita diajak keliling kota, tapi kita naik bus tingkat tuh. Jadi kayak bis yang ada disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta itu yang kita untuk keliling Monas. Nah, kalau di luar negeri seperti di Singapura, di Jepang, di Korea itu mereka menyediakan bus tingkat yang atasnya tuh atapnya terbuka. Jadi kita bisa hanya tinggal ikut aja. Jadi biasanya tuh disediakan tiketnya tuh untuk 4 jam. Kita beli, kita datang, kita duduk, kita aja dengerin bis itu keliling kota. Nanti kan ada pemandu wisata yang menceritakan beberapa opsi-opsi atau ikon-ikon atau landmark yang ada kita lewati pada saat kita melalui perjalanan tersebut. Kelebihannya adalah satu, kita tidak ribet. Artinya pada saat kita punya waktu yang terbatas di satu kota, daripada kita ribet untuk pertama kali, kita bisa ambil opsi city tour ini. Kekurangannya yang pasti adalah karena ini suatu kegiatan yang memang sudah diatur itinerary-nya, maka kalau kita telat dari meeting point, kita bisa ditinggal. Contoh misalnya disebutkan, oh kita akan dijemput dari bandara atau dari meeting point. Misalnya kita naiknya dari Monas misalnya gitu ya. Atau kita naiknya dari titik yang memang disepakatin atau yang dibuat oleh si organizer ini jam 9 pagi. Tapi kita datangnya jam 9.30. Maka otomatis kita akan ditinggal dan kita tidak bisa meminta bis itu untuk menunggu kita. Nah, kemudian juga misalnya pada saat kita diajak keliling dan mereka ada kasih opsi untuk berhenti dan untuk foto-foto, maka pada saat mereka cuma memberikan waktu 5 menit atau 10 menit, maka kita nggak boleh telat. Karena begitu ketat, kita akan ditinggal dan biasanya tidak akan ada refund. Nah, itu 4 istilah yang sebenarnya masih banyak banget sih, masih banyak banget istilah-istilah di dalam traveling atau nge-trip ya, atau mungkin bahasa kerennya sekarang kita bisa di Indonesia kan itu jalan-jalan bareng ya, banyak banget. Tapi gue pengen fokus yang keempat ini karena menurut gue 4 ini adalah suatu istilah yang sangat sering kita dengar, sehingga gue harapin dengan gue sharing di video ini teman-teman mulai lebih notice karena gini, kalau kita beli barang itu kan alangkah baiknya kita tahu dulu, kan nggak enak ya kalau kita beli kucing dalam karung ya kita kan nggak tahu bentuknya gimana gitu kan. Sehingga gue harapin dengan dengar video ini, dengan sharing yang dengan informasi yang gue sampaikan ini, meskipun ya masih banyak lagi dan gue pengen bahas lagi di video-video berikutnya. Jadi gue juga harap kepada teman-teman yang ingin merespon gue, jangan sungkan untuk komen, boleh tanya-tanya sehingga gue bisa riset sama tim gue untuk memberikan informasi yang terbaik buat lo orang semua yang ada di rumah. Itu aja dari gue, gila ya, gue udah ngomong panjang banget ya, tapi ya kalau panjang-panjang kasihan ibu-ibu, kalau lebar-lebar kasihan bapak-bapak ya. Ya meskipun nggak nyambung ya disambung-sambungin aja ya bro, gitu ya, bro sama sis ya. Oke. Ya jadi semoga istilah tadi ini ngebantu lo orang semua. Nanti setelah pandemi ini selesai, pada saat
Ya kita sama-sama berharap Januari 2021 vaksin sudah keluar, dan biasanya pasti akan banyak beredar informasi di media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram, maupun di tempat lainnya, di TikTok. Pasti akan banyak teman-teman yang membuat tagline jualan, misalnya open trip Tidung, open trip Karimun Jawa. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih apa pada saat dia memberikan opsi open trip itu, teman-teman sudah tahu apa kelebihan kekurangannya. Saat mereka memberikan judulnya misalnya Tour 3 hari 2 malam ke Bali, berarti ada kemungkinan itu adalah private trip, atau teman-teman cuma sekedar gimana nih kita supaya lebih menghemat, hanya sharing cost. Teman-teman sudah bisa lebih tahu, karena memang mengenal sesuatu itu lebih baik, sehingga kita bisa lebih detail mempersiapkan diri kita apa yang akan kita ekspektasi dari perjalanan yang akan kita lakukan. Sekian dari gue. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan tentunya share. Sampai jumpa di video berikutnya, karena gua mau bagi banyak banget cerita-cerita tentang traveling supaya teman-teman semua setelah kelar pandemi ini bisa jalan-jalan kembali. See ya!